Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Fajri, NIM J410 200182 dari kelas 6A Peminatan AKK. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan kesehatan lanjut. Yang pertama, terkait pengertian kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan ini diasumsikan untuk merangkum segala arah tindakan atau dilaksanakan yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan, dan aturan pembiayaan dalam sistem kesehatan. Selanjutnya, kebijakan ini juga mencakup sektor publik atau pemerintah dan juga sektor swasta. Kebijakan kesehatan di Indonesia selain mengarah pada peraturan sumber daya atau aktor kesehatan dan pengembangannya, juga mengarah pada sejumlah pendukung lainnya seperti layanan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, anggaran kesehatan, dan kemudahan proses lainnya. Selanjutnya, yaitu pendekatan analisis kebijakan. Analisis kebijakan sendiri adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan juga menyajikan informasi yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Di dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang relevan, dapat menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan empiris. Pendekatan ini lebih ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab akibat dari suatu kebijakan tertentu. Umumnya, pertanyaan umum bersifat faktual seperti apakah ada sesuatu, dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan juga prediktif. Yang selanjutnya yaitu pendekatan valuatif. Pendekatan ini ditekankan pada penentuan bobot atau nilai dari beberapa kajian. Umumnya, pertanyaannya berkenaan dengan nilai seperti berapa nilainya, apa manfaatnya, dan jenis informasinya bersifat valuatif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Pendekatan ini lebih ditekankan pada adanya rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Umumnya, pertanyaan berkenaan dengan tindakan seperti apa yang harus dilakukan dan tipe informasi apa yang tipe informasi yang dihasilkan bersifat perspektif. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu terkait metode analisis kebijakan kesehatan. Umumnya, metode yang digunakan yaitu terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif, di mana metode ini atau dua pendekatan ini yang saat ini berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk seperti kebijakan. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana yang sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian tersebut dilakukan. Pendekatan kualitatif ini lebih berfokus pada fokus penelitiannya menjadi lebih jelas saat penelitian itu sedang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan pendekatan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan adanya variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, yaitu terkait metode analisis kebijakan kesehatan menurut Dunn tahun 1988 dan juga menurut Mukijat tahun 1995. Berdasarkan pendapat para ahli yaitu Dunn pada tahun 1988 dan Mukijat pada tahun 1995, dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang sering atau lazim digunakan. Yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif. Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan juga pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan juga dilaksanakan. Menurut William pada tahun 1971, ciri analisis kebijakan prospektif ini yaitu menggabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia yang dapat dipilih dan juga dapat dibandingkan. Yang kedua, diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan, dan yang terakhir secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi. Analisis yang kedua yaitu analisis kebijakan retrospektif.
Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian dengan tujuannya adalah penciptaan dan juga pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan tersebut diambil. Beberapa analisis kebijakan retrospektif ini yaitu seperti analisis yang berorientasi pada disiplin yang lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan dan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu analisis berorientasi masalah di mana menitik beratkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan bersifat terapan namun masih bersifat umum. Kemudian yang ketiga yaitu analisis yang berorientasi pada adanya penerapan yang menjelaskan hubungan kausalitas dan lebih tajam untuk mengidentifikasi adanya tujuan dan juga sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kebijakan terpadu. Kebijakan atau bentuk analisis ini bersifat komprehensif dan kontinu, di mana dapat menghasilkan dan juga memindahkan informasi gabungan sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan tersebut dilakukan. Sekian penjelasan saya terkait kebijakan kesehatan lanjut. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.